Tes, bisa didengar suara saya? Clear. Barusan pakai Bisa, handsfree. Bun. Barusan pakai handsfree saya salah beberapa kali, tidak ada jawaban. Handsfree saya lepas, alhamdulillah sudah terdengar ya. Bisa, Bun. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang hadir 25 orang, yang jawab salam 3 orang. Kayaknya kurang seru ya. Saya coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Barusan saya lihat ada yang pakai kacamata, mungkin belum sempat jawab salam saya. Saya ulangi satu kali lagi. Mudah-mudahan tambahan pahala buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk jawaban salam saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dalam segala hal, baik waktu, baik kesempatan, ilmu, pertemuan, silaturahmi yang baik, dan segala hal yang baik-baik yang telah kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan rahmat pada malam hari ini. Pertemuan perdana Juminar pembukaan program bedah buku TCM Book Series Sinergi Akupuntur dan Akupresur Terapan bersama guru kita Sifu Ajis. Salam santun Sifu, selamat bertemu kembali dengan saya. Teman-teman juga. Adapun di sini ada gurunya guru kita. Selamat berjumpa. Sudah hadir nggih? Master Bayu Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan master lah, kita belajar bersama-sama. Bagi Saling saya mengisi. Pak, wabil khusus. Mungkin saya manggilnya Eyang Guru nih Pak. Ya, enggak lah. Mas Bayu atau Pak Bayu gitu aja lah. Boleh. Bapak Bayu Saputro. Beliau adalah founder Pijat Javanese Trailer Code. Beliau juga praktisi chiropractor dan beliau pun juga pemerhati kesehatan tradisional. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita pada malam hari ini bisa dipertemukan dengan sosok yang mungkin bisa menjadi cermin buat kita ke depannya ya. Bisa nggak sih seperti beliau seperti itu. Salam santun dari saya nggih Pak. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam. Iya, di sini pun saya salam sebentar buat Bapak Abu Zar yang telah hadir, Bapak Agus Hermawan, Ibu Asih, Bapak Asrori, ada Bang Irek, Mbak Daryanti, Pak Doni Solok, Pak Harman, Pak Kris dari Cibinong, Ibu Kurnia Rahmawati, Ibu Lasmi, Ibu Magdalena, Bu Milasi, Bapak Muhammad Fakhruddin, Bapak Muhammad Subhan, Bapak Muhammad Sihab, Bapak Muhammad Nur Hidayat dari Depok, Ibu Nurani Kurniasi, Ibu Nurul Khainifah, Pak Nurul Farida, Bunda Rika Vera Sastita, kemudian Bapak Sibro, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf jika keliru. Mbak Sri Ngatmini, kemudian ada Mbak Sri Winarti, selamat malam, Bapak Suliatmo, Bapak Supriyadi dari Bekasi, Ibu Sutami, Bu Safitri, Bapak Teguh, Bu Trisnawati, Bu Yuspa Ervina, kemudian ada Bapak Jainuddin dari Lombok Barat, Masya Allah jauh banget. Dan mohon maaf bagi yang belum saya sebutkan, Bapak Teguh atau yang baru masuk. Selamat malam semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Mungkin ada yang tidak saya sebutkan, saya mohon maaf. Kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan perdana Juminar program bedah buku TCM Book Series Sinergi Akupuntur dan Akupresur Terapan. Saya sanggakan
kepada Sifu Ajis kembali. Tafadol Sifu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nimatillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur nikmat sahabatku sekalian, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Zoominar spesial ya. Ini sebagai prakata atau mukodimah ya, sebelum nanti kita ada acara buku intensif ya, yang nanti insya Allah akan dipandu oleh tim kita dan juga guru-guru kita yang alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini. Ada, kalau saya menyebutnya lebih PAE gitu ya, semiliarnya ya. Karena memang saya menganggap beliau itu adalah sebagai orang tua, sebagai juga sahabat, partner, dan juga guru kehidupan saya ya. Jadi secara nggak langsung yang namanya ilmu itu kan bersanad ya. Dan saya di sini alhamdulillah belajar dengan beliau sejak tahun 2000 berapa Pak 2015 ya, kurang lebih. Alhamdulillah selama perjalanan hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun ini banyak sekali hal-hal yang mendewasakan, hal-hal yang perlu kita ambil pelajarannya, dan di sini saya juga mengundang teman-teman semua untuk kita bisa berbagi ya, merasakan apa yang saya rasakan, dan juga bisa sama-sama nanti kita belajar bersama karena long life education, artinya kita belajar itu sepanjang hayat atau sepanjang masa gitu. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya untuk agenda malam hari ini adalah sebagai mukodimah ya, sebagai mukodimah pada teman-teman yang nanti ke depannya ingin membersamai atau kita ingin belajar lebih lanjut atau intensif bersama dengan Pak E atau guru kita Pak Bayu. Nanti teman-teman selanjutnya bisa saling kita sharing dan diskusi ya pada malam hari. Jadi especially pada malam hari ini persembahan untuk Pak E untuk bisa memberikan wejangan atau memberikan sesuatu motivasi kepada teman-teman yang hadir pada Zoominar pada malam hari ini. Monggo Pak E silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, agar ilmu yang kita pelajari bersama, kita diskusikanlah bahasa saya, kita diskusikan bersama, memberikan manfaat buat diri kita, masyarakat, juga kita sebagai ya umumnya praktisi ya, sebagian besar di sini juga praktisi ya, benar-benar saling menambah, termasuk kepada diri saya, pengetahuan tentang kesehatan, paling tidak dalam sudut pandang kedokteran timur ya. Saya nyebut kedokteran timur bukan berarti berasal dari Asia atau Asia Timur saja, tapi merupakan kumpulan atau akumulasi daripada keilmuan-keilmuan yang ada, kedokteran-kedokteran konvensional. Saya sifatnya ini aja ya, sifatnya spontanius ya, spontan aja ya, biar hidup. Suatu pertanyaan, classical medicine, ya, Chinese classical medicine ya. Dulu itu digambarkan bahwa unsur tanah itu diletakkan di tengah. Coba mungkin kawan-kawan kira-kira seperti apa kok bisa unsur tanah itu diletakkan di tengah? Mungkin ada yang bisa kita sharing ya, sharing aja. Tidak ada jawaban yang pasti paling benar, tapi mendekati esensi daripada pertanyaan itu. Asal usul penciptaan manusia mungkin Pak, Allah alam. Ya bagus juga jawabannya. Cuma ini agar lebih mengarah kepada filosofi kesehatannya, gimana? Filosofi ke arah ini, ke arah tubuh manusia atau tubuh energinya. Kalau tanah, halo, okay. Ya Pak, ya Pak Bayu, coba saya tanya kenapa di unsur tanah itu posisi di tengah?
karena posisi tanah organ tanah itu adalah limfa dan lambung dan posisinya ada di tengah dalam tubuh. Nah, Bagus. sehingga ketika kondisi misalkan contoh ada limfa dan itu ada kanan dan kiri, terus kemudian untuk jantung itu di atas karena di atasnya lambung, kemudian liver ada sebelah kanan ya, liver, kemudian paru itu ada kanan dan kiri, dan kemudian untuk ginjal di bawah. Itu dari struktur tubuh itu sudah menggambarkan posisi tanah ada di tengah, yang bersifat juga gerakannya pun juga keluar dan bisa ke atas dan bersifat horizontal. Demikian Mas Bayu. Luar biasa jawabannya. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau saling mengisi lah. Hebat, Boleh jawabannya Kris buat hebat. Pak Kris. Biasanya nggak bisa lihat siapa yang baca, Pak. Pripun, Menjawab. Pak Kris Mbak dari Mira? Cibinong. Tangan teman-teman buat Pak Kris dari Cibinong. Terima kasih. Dinampakkan Teman-teman wajahnya yang Pak bisa Kris. yang bisa open kamera boleh silahkan. Ya, saya tampilkan wajahnya. Namun ketinggal dereng. Oh, wajahnya kelihatan segar, auranya kuat sekali. Masya Segar, Allah. sehat. Oke. Monggo mungkin kawan-kawan yang lain untuk saling mengisi, saling itu. Kita diskusi bebas aja, tapi mengerucut, memberikan wahana filosofi kesehatannya. Kenapa di tengah? Oke, saya kasih gambaran gini. Langsung pada kasus aja ya. Kenapa sih kalau orang kena GERD, dia menderita banget? Jantungnya berdebar. Ginjalnya itu ditandai dengan misalnya dia terkencing-kencing atau kencingnya berbusa. Paru-parunya ngos-ngosan, kayak kadang-kadang paru-parunya bengkak. Kemudian livernya kadang-kadang SGPT, SGOT naik secara kedokteran barat. Unsur kayu dalam TCM. Saya amatin bahkan dalam Western medicine sekalipun, penanganan GERD ini juga bukan hal yang mudah. Secara barat, lambung itu memiliki apa yang disebut vagus nerve ya, sistem persarapan yang berhubungan dengan dari ujung rambut sampai ujung kaki lah ibaratnya begitu. Jadi kadang-kadang orang kena lambung itu sampai telinganya itu mendengung, kayak ada tinnitus, kayak telinganya sakit, matanya itu panas merah kabur, tensinya naik, apa segala macam. Itu kalau di TCM, kalau kita gempa itu kan pergeseran benturan lempeng antar benua atau tanah itu. Bangunan ibaratnya kayu, api, jantung, liver apa segala macam itu terguncang, terbakar. Dapur ada yang terbakar, rumah ada yang terbakar kalau ada gempa. Kemudian timbul tsunami atau banjir besar gitu kan. Ginjal lah kalau ada TCM. Nah, ini dalam praktek hubungan alam semesta dengan tubuh kita, makrokosmos, mikrokosmos, seperti itu. Yang kedua adalah limpa lambung itu adalah sumber energi yang didapat untuk pemeliharaan. Beda dengan sumber energi yang sudah given ya, sudah diberi sama Tuhan. Kayak zinc ya, zinc kita apa segala macam. Cuma bisa dipupuk gitu. Istilahnya orang kalau nggak makan minum dalam beberapa hari ya mungkin secara logika mediknya ya berangkat gitu. Jadi penting saya mengingatkan diri saya sendiri kepada teman-teman, peliharalah lambung. Dan yang paling banyak terjadi adalah kita itu tidur, misalnya makan jam 7 malam, jam 8 kita udah tidur. Atau kita makan jam 10 malam nih, kayak di Surabaya tahu tek, tahu campur itu enak-enaknya kan jam 10. Sorry, saya pakai kecampur-campur bahasa Jawa, nggak apa-apa ya. Susah juga. Saya nggak ngerti. Monggo. Agak kecampur-campur, sorry, maaf. Jam 10, jam 11, terus kita tidur. Pencernaan itu tidak sempurna, dia mencerna. Akhirnya dia mendorong ke namanya lower sphincter yang di sini, otot lambung yang sistemnya kayak yin yang ya. Cara kita untuk memasukkan makanan atau minumannya yin yang. Yin yang ya, mulut membuka, selak. Sini nutup. Sini kesenggol makanan dia buka, masuk ke sini dia turun ke bawah, dia buka, nutup. Harusnya dia buka tutup sampai ke lambung, sampai akhirnya ke jadi feses itu. Jadi yin yang terus.
konsep paling dasarnya segala sesuatu aktivitas tubuh atau bioenergi tubuh adalah yin yang. Ketika makanan kita masukkan belum tercerna dengan baik, belum tertutup dengan baik katupnya, dia akhirnya dia mendesak ke atas. Asam ini terus mendesak ke atas, akhirnya longgar. Kalau itu sudah terjadi agak susah penanganannya, karena longgar ini ibaratnya sampai sekarang tidak ada obat farmakologis yang dianggap sangat paten atau memiliki efek fisiologis untuk menyembuhkan daripada GERD itu sendiri kalau sudah ada kerusakan katup atau buka tutupnya lambung. Walaupun beberapa research itu menyatakan bahwa pemberian vitamin D sangat membantu. Vitamin D dosis tinggi tentunya kalau sudah ditelaah memang ada kekurangan vitamin D. Fungsi ginjal kita juga perhatikan pada pemberian suplemen. Kenapa saya menekankan fungsi lambung? Pasca COVID-19, beberapa pasien, beberapa kawan itu mengalami apa yang disebut long COVID, mual jangka panjang, kemudian gangguan lambung jangka panjang, apa segala macam, batuk yang nggak sembuh-sembuh padahal tidak terjadi pneumonia, paru-parunya juga bagus. Itu berarti apa? Kerusakan apa kalau secara TCM? Kerusakan unsur tanah. Nah ini yang menjadi PR bersama ya, karena menjadi bom waktu bagi kesehatan orang Indonesia atau ya teman-teman kita yang di perantauan juga. Bahwa kerusakan unsur tanah atau GERD ini tadi, unsur tanah atau lambung, salah satunya GERD, NERD, kemudian apa, kelebihan asam lambung, dispepsia, itu tinggi sekali sekarang. Tinggi sekali, dan dia menjadi bom waktu bagi Anda memiliki penyakit jantung, tensi tinggi, kerusakan pada mata, kerusakan pada telinga, kerusakan pada sistem saraf, karena adanya vagus nerve. Lambung itu terbuang mana-mana. Gigi yang rusak, keasaman, sehingga cairan saliva itu bersifat asam merusak gigi. Gigi kalau udah rusak, meridian yang di sini juga rusak. Misalnya Anda kena yang di sini nih, daerah sini, ginjal dan jantung akan bermasalah kalau kena gigi atas, gigi bawah sih, daerah sini. Dan itu tidak cukup minum obat-obatan atau kita kendalikan akupuntur, ya memang harus diobati di dokter gigi untuk peradangan dan infeksinya. Kita harus sinergis ya, harus kerjasama. Ya, seperti itu saya kasih gambaran. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan kaitannya dengan lambung, atau mungkin kita diskusikan, tanyakan kok kayak Master Roy, didiskusikan. Mau bertanya, Sifu? Siapa? Pak Sinten? Ini dari Bang Irek dari Salatiga. Salatiga. Oke, monggo. Sakit coro Jawi, bisa pakai bahasa Jawa. Atau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Gini Pak, mohon maaf. Iya, apakah untuk sakit stroke ada hubungannya dengan masalah lambung juga, Bapak? Terima kasih. Oke, stroke adalah sesuatu yang tidak berjalan serta-merta. Pecahnya pembuluh darah pada otak itu kan pada pasti ada sebab jangka panjangnya. Nah, kelebihan asam juga pada pembuluh darah, kelebihan asam pada sel tubuh kita itu salah satunya. Kalau kita mau integrasikan ke kedokteran timur juga salah satu penyebabnya adalah gangguan daripada lambung. Tingkat pH tubuh kita itu juga salah satu sumbernya. Ketidakseimbangan pH tubuh itu ada pada lambung, salah satu kuncinya. Dia pintu gerbang, dia lumbung, dia di tengah-tengah. Jadi rawat lambung itu, makanan jangan yang dingin-dingin, jangan minum es, jangan apa segala macam. Jangan minum anget lah kalau bisa. Minum dingin ya kalau memang tubuh kita fit, nggak masalah gitu. Ya, bahwa apakah ada hubungan lambung dengan stroke? Stroke yang merupakan pecahnya pembuluh darah atau lisis atau odem, ada bekuan darah di otak, ya sangat. Bahkan beberapa studi, salah satu penyebab stroke itu adalah kelebihan banyaknya karang gigi yang over. Karang gigi itu belum tentu karena orangnya nggak rajin sikatan loh. Karang gigi itu kadang-kadang disebabkan ada cairan mulut yang tidak sehat. Ya,
cairan mulut yang tidak sehat, produktivitasnya, keseimbangannya, dan salah satu kuncinya ya bagusnya kerja lambung. Itu studi riset ilmiah tuh tentang masalah karang gigi hubungannya dengan stroke. Kayaknya penting juga orang melakukan siwa, kemudian orang pergi ke dokter gigi secara rutin untuk memberikan karang, dirawat lambungnya agar lambungnya asamnya tidak naik ke daerah karang gigi dan sebagainya. Barangkali jawabannya mungkin tidak terlalu memuaskan, tapi saya berusaha menjawab semampu saya. Atau mungkin ada kawan-kawan yang bisa membantu memberikan jawaban lain yang sangat-sangat komprehensif lah. Saya Pak. Oke. Iya Pak Sifu Bayu. Saya perkenalkan Rika Vera dari Bogor. Iya, Betul yang Suhu bilang, Suhu kita panggilnya. Sifu Bayu tadi mengatakan karang gigi salah satu penyebab stroke, dan orang stroke belum tentu jantung, orang stroke sudah pasti kena jantung, orang sakit jantung belum tentu stroke. Nah, proses dari karang gigi juga menyebabkan tersumbatnya pembuluh jantung. Salah satunya adalah tadi Suhu bilang apabila kita tidak sesuai lambungnya, itu pun yang menyebabkan asamnya di mulut menyebabkan karang gigi. Oleh sebab itu, asam di lambung itu berfungsi banyak bagi tubuh kita. Begitu Siap. Suhu. Syukron. Terima kasih membantu jawabannya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi orang zaman dulu, saya sendiri mikir orang zaman dulu ini kok jeniusnya kebangetan gitu. Ya, hal positif sih. Zaman dulu belum ada EKG, belum ada EEG, ya, elektroensilograf, belum ada elektrokardiograf, belum ada reologi tes kayak tes darah apa segala macam. Mau bilang akupuntur, membedah mayat, mana titik akupunturnya, mana meridiannya? Sesuatu yang tidak tampak oleh mata kan, tidak tampak oleh pengamatan, tapi dirasakan. Ini kan karena bermuara pada sistem filosofis, sistem filosofis, pengamatan tubuh. Orang-orang menggunakan intuisi berpikirnya, bukan hanya intelektual biasa untuk mengamati itu. Sampai mereka meletakkan unsur tanah itu di tengah. Kalau classical medicine loh ya, saya nggak bicara TCM, saya bicara di tengah. Ketika akhirnya saya dan beberapa teman praktisi kena GERD, dan akhirnya teman X saya, saya sebut kakak senior atau guru saya ini, harus berobat ke X, Y, Z, D, F, sampai akhirnya diobati salah satu CV hebat dari San Francisco. Saya beberapa kali ketemu beliau. Pengobatannya itu sesederhana itu sih sebenarnya. Ya tetap berdasarkan sindroma. Contoh gini ya, saya beberapa hari lalu asam lambung saya naik karena saya penggemar cuka. Saya orang lama di Kalimantan Barat. Makan bakso, makan apa, saya kasih cuka. Kebetulan pas lambung saya bermasalah, makan sambal atau segala macam. Obat yang saya berikan untuk diri saya sendiri, saya minum apa? Yin Chao San. Yin Chao San itu obat panas paru sebenarnya. Untuk ya COVID jenis panas pada paru. Reda, karena saya tahu betul bahwa yang kena saya di ciau atas. Walaupun lambung saya yang bermasalah, yang saya atasin ini dulu. Yang di ciau atas ini ya, paru jantung atau segala macam. Begitu, seret gitu. Minum 1 dosis untuk 1 harinya, better, besoknya bisa kerja lagi apa segala macam. Jadi penting bagi kita memahami sindroma. Obat nggak perlu mahal-mahal. Bahkan ibaratnya titik pijat atau titik akupuntur nggak perlu banyak-banyak. Masa mau ditusuk 3.625 titik, atau mau dikerucutkan 300 titik, atau mau dikerucutkan menjadi 30-60 titik penting, kan ya enggak. Atau mau dipijat sebanyak itu. Kalau pasien kita 10-15 per hari gimana? Jadi penting memahami sindroma, apakah ini ekses. Kalau ekses berarti disedasi ya, istilah umumnya disedasi, dibuang panasnya apa segala macam.
Saya mau cerita gini, pengalaman saya pribadi. 2 minggu yang lalu saya kena COVID yang terbaru ini. 2 minggu, karena saya aktif di berbagai macam reuni halal bihalal silaturahmi. Saya kena COVID dalam 2 minggu kemarin. Yang pertama saya rasakan panas terbakar di tenggorokan. Ini pentingnya memahami hubungan lambung tadi dengan usus besar. Saya terbakar di tenggorokan, kemudian ya rasa demam, pegel itu hebat luar biasa. Hari ketiga itu saya minum yin shaosan sama Haoxiang Cencitang. Haoxiang Cencitang itu untuk mentransformasi daripada Jiao Tengah, ya liver dengan lambung. Yin shaosan untuk termasuk dispersi lembab dan angin. Yin shaosan untuk menghilangkan panas di paru-paru saya. Tapi saya berpikir lagi, habis beli obat, sorenya saya balik ke toko obat China itu. Ini saya 3 hari tidak BAB. Mau saya dinginkan gimana jalan keluarnya? Saya minumin obat, ya numpuk di dalam kan. 3 hari saya nggak buang air besar. Jadi intinya sesuatu yang macet, entah dikunci oleh lembab atau dikunci oleh panas. Panas mengungkung lembab atau lembab mengungkung panas, ditandai dengan salah satunya tidak bisa buang air besar atau susah buang air besar. Berarti harus saya, maaf, bahasa guru saya tiru, diberakkan atau dikeluarkan paksa lewat tinja atau feses. Saya rebus itu obat Cina tadi, baunya kayak minyak, pahit luar biasa, namanya tangcecetang. Saya minum itu kuatnya 3/4 gelas, saya nggak kuat 1 gelas. Saya itu agak benci juga dengan rasa pahit dan rasa bau minyak. Jam 5 sore saya minum, jam 11 saya itu bisa BAB diare, jam 1 saya diare lagi. Besok pagi saya sudah kuat kerja. Jadi ketepatan memahami sindrom. COVID itu rata-rata yang COVID itu kalau dia lumayan agak parah dan tidak punya komorbid itu antara pengobatannya antara 3 minggu sampai 1 bulanan sebenarnya. Itu bisa tuntas dalam waktu ya 5 hari sampai seminggu. Bagus, bisa bekerja, bisa apa segala macam. Ya tetap kita harus isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri, batasi social distancing, physical distancing lah dengan teman-teman apa segala. Kita kerja lewat laptop apa segala macam. Seperti itu. Jadi memahami bahwa kalau memang ada yang harus dikeluarkan, ekses tadi, lewat buang air besar ya keluarkan. Gimana kalau nggak punya ramuan, Pak? Kita kan bisa pakai melon, kita kan bisa pakai buah naga yang sifatnya dingin-dingin dan sifatnya pelicin, gitu kan. Jadi itu tadi semuanya bermuara pada Ciao Tengah. Ciao Tengah itu dulu baru ke Ciao Bawah ya, golongannya ginjal, sandung kemih, saluran kemih termasuk usus halus, usus kecil dan kawan-kawan. Tapi muaranya itu tetap di lambung, makanya ditaruh di tengah. Itulah makanya saya sangat mencintai ilmu tentang lambung. Satu, saya mantan penderita lambung parah. Karena waktu kecil saya juga punya kecacatan, jadi saya jatuh di Sungai Kapuas di tonggak. Di sungai terkena tonggak kayu, saya punya catat. Saya penyuka rasa asam, penyuka rasa pedas. Ya, saya tumpuk sekian tahun ya. Itu akibatnya. Jadi teman-teman ya, saya pikir ya, konsep paling mendasar daripada TCM itu adalah yang di tengah-tengah. Homeostatik, konsep seimbang, tidur itu secukupnya, deep sleep, jangan berlebihan, jangan kurang. Duduk, jangan berlebihan, juga jangan kurang. Berdiri, jangan berlebihan, jangan kurang. Kerja, jangan berlebihan, juga jangan kurang. Semua harus imbang. Ketika kita balance, mood juga sama. Jangan terlalu marah, jangan juga terlalu sabar. Ya, sabar yang over sehingga tidak punya ketegasan itu juga akan mengganggu organ. Semua itu balance. Ketika itu balance, orang akan sehat atau homeostatik. Terima kasih, barangkali ada mau diskusi lanjutan dari Pak Ajis atau kawan-kawan. Saya mendampingin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau Bunda Amira barangkali mau moderator selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah ya, syukur jazilan buat yang guru. Ilmunya sedikit tapi paparannya saya kira itu belum 1%-nya paparannya itu. Ilmu mengenai lambung. Betapa kita harus memperhatikan tanah ya, dari tanah kepada tanah ya, saripati makanan. Nyambungnya jadi ke
surat Al-Maidah ayat 52 ya. Gitu ya Sipu ya. Iya. Baik teman-teman, bagi yang ingin diskusi boleh chat, boleh raise hand, mungkin masih ada waktu sebelum dilanjutkan oleh suhu kita ataupun Sipu kita. Tafadhol. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kira keasikan mendengarkan tentang lambung ya, jadi ketiduran merasa sudah di bawah tanah aja mungkin. Belum lah. Asik ini Mungkin diskusinya. saya Iya. mau sharing. Siap, siap. Mangga silakan Bapak. Oke, Dari Bapak Pak Asrori ya? Asrori. Kebetulan saya juga punya guru ketika belajar TCM, Pak. Ya, Iya. itu pernah menyampaikan bahwa salah satu organ tubuh yang memang susah untuk dikendalikan adalah limpa. Ya, limpa yang otomatis kan nanti limpa dengan lambung. Iya. Jadi dari paparan tadi oleh Pak Bayu itu sangat masuk sekali. Akhirnya kan, oh iya berarti ini. Kemudian kita kembali kepada Nyun Sewu, hadis Nabi itu kan pernah mengatakan bahwa sumber penyakit itu dari lambung. Dan otomatis ini juga ada kaitannya kan dengan pikiran ya Pak. Tinggi. Ya, karena Nyun Sewu sering ada orang yang konsul ke kami itu banyak yang keluhannya di lambung Pak, terutama asam lambung. Jadi masuk akal juga ketika tadi Pak Boy mengatakan bahwa dari lambung lah bisa kemana-mana. Kalau dari ilmu TCM yang saya pahami itu kan ketika ada satu organ tubuh yang lemah atau sakit, itu kalau tidak diperbaiki organ yang sakit akan mempengaruhi organ yang lain untuk ikut sakit. Jadi mohon kiat-kiat agar tadi kan menyampaikan jaga lambung, kiat-kiat yang bisa kita laksanakan dan kita nanti sampaikan kepada klien kita agar senantiasa menjaga lambung, mohon bisa diperjelas, bisa diterangkan dengan jelas. Itu saja Pak, matur nuwun Pak. Oke, matur nambah nuwun. Guru saya, salah satu guru saya herbal itu menyebut limpa lambung. Saya nggak nyebut lambung aja ya, unsur tanah ini ya, limpa lambung gitu aja ya. Limpa lambung itu sebagai organ manja. Organ manja itu gini, contohnya gini ya. Misalnya kita memberikan pasien itu obat yang terlalu pahit dan tidak balance, terlalu pahit ya, sangat terlalu pahit, itu melukai lambung. Jadi beberapa herbal yang tidak tepat terkadang terlalu pahit atau terlalu manis itu kadang-kadang melukai lambung atau liver daripada pasien. Yang over, super bitter, yang sangat pahit itu. Jadi harus diperhatikan juga konstitusi tubuh pasien dan herbal yang mau dimasukkan. Ketika kita menggunakan herbal tentunya. Kalau pijat mungkin tinggal kita mengatur chip. Lalu misalnya seseorang bertanya, apa sih rahasia untuk memelihara lambung? Tetap sama, mau melihara jantung, mau melihara apa, balance. Jadi deep sleep itu harus dapat dulu. Tidur nyenyak harus dapat loh. Tidur nyenyaknya harus dapat. Imam-imam besar kita, Imam Syafi'i, imam-imam besar yang lainnya. Mungkin jumlah kuantiti daripada tidur, durasi jam-jam beliau itu kan tipis. Paling 2 jam atau 1 jam mungkin ya. Kiai-kiai sepuh yang hebat-hebat itu, ataupun apalah spiritualis atau apa gitu. Tapi kenapa mereka itu sehat-sehat saja misalnya? Artinya beliau ya mengajar, kemudian bekerja tanpa pernah yang sakit-sakitan yang hebat begitu. Karena adanya deep sleep. Tidurnya itu nyenyak sekali. Contoh ya, saya pribadi sempat berat saya 73 kilo. Sepupu saya, Dr. Liu yang dari San Francisco itu tadi, bilang, kamu punya masalah di limpa lambung. Ya, Sifu, saya penggemar es, saya penggemar cuka gitu. Saya penggemar cabai juga. Itu masih berat saya untuk meninggalkan, ya dari kecil makanannya itu ya. Dari kecil di Kalimantan Barat itu saya kesengsem lah namanya makanan-makanan gitu. Kalau beliau sampai pesan, kalau kamu nggak beresin limpamu, ginjalmu hancur gitu. Sofo sampai bilang gitu. Ayo, kenapa ginjalnya sampai remuk? Misalnya saya tidak pelihara unsur limpanya. Tanah itu tuh kan tugasnya membendung air, toh. Mengatur air juga kan.
tanah itu tadi. Kalau tanah itu ibaratnya bendungan, dia lemah, air ngocor kemana-mana, pembengkakan di mana-mana. Muka saya sempat menghitam dan saya tembem, gini, 73 kilo, saya kelebihan sekitar 8 kilo. Suatu saat saya iseng-iseng ke teman, saya ditusuk di titik ini, saya titik-titik penenang semua. Ya dia, ya pengen nusuk gitu aja. Saya tertidur nyenyak ini. Lambung saya kok enak banget. Padahal saya makan cuka sama sambal. Kemudian besoknya saya tusuk juga. Saya tidur nyenyak. Lambung saya enak, BAB saya bagus. Yang terjadi, saya menjadi tidur nyenyak, pulang kerja itu deep sleep. Pulang kerja saya deep sleep. Yang selama ini saya agak susah untuk tidur nyenyak di siang hari. Setengah jam, 1 jam itu pulang kerjanya. Susah. Begitu saya deep sleep, saya BAB lancar. Saya tidur nyenyak, saya BAB lancar lagi. Berat saya itu turun ke angka ideal dengan tinggi saya 166, 167, berat saya ya 66 banget kalau bahasa narsisnya. Ukuran bapak usia 50 seksi banget. Dengerin. Narsis lo ya. Bahasa narsisnya. Dengerin orang cerita. Dalam? Iya. Apa, teman-teman? Nah, ternyata kuncinya itu di deep sleep, Pak, ternyata, Pak. Tidur nyenyak, Pak. Pak siapa tadi yang tanya, ngapunten? Pak Asrori. Pak Asrori. Pak Asrofi. Jadi dari Asrori. Asrori ya. Yeah. Kuncinya itu tidur nyenyak salah satunya. Yang kita abaikan. 2, keseimbangan rasa, color daripada makanan. Tiap makanan punya warna, itu punya tingkat energetik yang berbeda. Makanya yang terbaik adalah makanan itu variatif. Color food management. Jadi hari ini misalnya saya makan buah semangka merah, besok mungkin saya makan buah timun yang putih. Kalau misalnya saya konsumsi buah ya tentunya. Terus besoknya makan sawo yang coklat. Jadi ada pergiliran daripada warna makanan, ada pergiliran dari rasa makanan, ada pergiliran daripada jenis makanan. Misalnya itu buah. Apakah durian itu sesuatu yang sifatnya racun? Enggak. Karena tubuh kita pas lagi nggak cocok dengan makan durian itu. Pada suatu saat ini sebagai contoh ya, kasus sariawan berat. Ini contoh kasus sariawan berat. Kasus sariawan berat pada pasien X yang diobatin almarhum guru saya, almarhum guru saya. Dia itu udah keliling diobatin obat sariawan, dikasih beberapa guru tertentu obat pendingin, sariawannya malah berentek, nggak karu-karuan. Sariawannya nggak karu-karuan apa segala macam. Ternyata lembab dinginnya terkungkung di dalam, akhirnya menjadi panas. Yin ekstrim berubah menjadi yang ekses. Berobat kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya datang ke Srifu yang ahli PAME, ahli nadi. Kamu makan durian deh. Bagi orang yang punya sariawan, logika makan durian ini kan nggak bisa nerima. Oh, makan durian, aku sariawan kok makan durian. Iya betul. Berapa banyak? Berapa lama? 3 hari, gitu kan? 3 hari. 3 hari makan durian. Dinginnya itu buka, set. Begitu dinginnya buka, panasnya keluar karena dia dikungkung, lembabnya dikungkung, dinginnya dikungkung. Begitu panasnya ikut keluar, dinginnya keluar juga oleh durian, sembuh, Pak. Obatnya jadi durian. Tapi apakah pasti orang itu sariawan itu sakit durian? Lihat sindromnya. Jadi itu satu. Kedua, Pak Kris Cibinong, terkait dengan pusing, terkait dengan warna tumbuhan buah bisa dihubungkan dengan nutrisi organ. Ya, Pak Kris Cibinong, saya jawab bisa. Nanti ini ya, saya jelaskan agak setelah inilah bicarakan tentang pengalaman praktik ya, biar ini lebih mengalir. Yang kedua, tentang obstruksi makanan. Masih lambung kan, obstruksi makanan. Dia diobatin dengan berbagai macam herbal. Tetap aja orang ini merasa sesek, ampek di perut. Sama sifu saya, dikasih apa?
Cuka hitam karena dia merasa berdasarkan nadinya, lambungnya bermasalah, nggak bisa cerna makanan itu, makanannya tertinggal di dalam sehingga yang ke bawah, yang ke atas itu tidak balance, Qi-nya itu tidak bergerak. Dikasih cuka hitam, muntah, pluk gitu, makanan utuh loh, makanan utuh, begitu itu keluar, ya kayak orang sehat, kayak orang segar. Jadi penting bagi kita benar-benar memahami sindroma, memahami fungsional limpa lambung unsur tanah ini tadi. Ya, saya coba jawab pertanyaannya sebisa saya, Pak Ferianto. Pak Ferianto 177. Assalamualaikum, bila ada penderita batuk dan flu radang sinus, apakah ada kaitannya dengan lambung degan dan solusi pengobatannya? Oke, saya jawab. Jika memang ada dominan lembab, dan dominan lembab itu terdapat di cio atas dan cio tengah sekaligus, ya, misalnya lidahnya basah, ada gerut-gerut yang gimana yang menunjukkan adanya kelebihan lembab, ya memang harus diobatin lambungnya. Salah satu contoh tanaman herbalnya biasanya orang memakai setelah King Vipa itu dia pakai huasepa itu ya, tapi kan orang Jawa mungkin bisa memakai berbagai macam resep masakan atau minuman atau jamu ala Jawa, hebat-hebat kok, cuma banyak tersembunyi di negara yang dulu menjajah kita 300 tahun, saya nggak nyebutkan negaranya. Masih banyak di universitas-universitas di Belanda, ada catatan-catatan di keraton juga tentang tanaman Indonesia itu hebat-hebat. Jadi radang sinus, batuk bisa disebabkan oleh lambung, asam naik ke paru-paru, merusak paru-paru, asam naik kepada daerah tenggorokan, itu menimbulkan peradangan di tenggorokan, dan itu malah yang paling sering dibanding infeksi bakterium. Itu yang paling sering dibanding infeksi bakteri sebenarnya, atau infeksi virus. Asam lambung naik ke dada atau ke paru-paru, ke daerah esofagus, ke paru-paru, daerah ke sini, sehingga perlu diperbaikin lambungnya. Salah satu titik yang saya sarankan ketika lembab yang terbaik untuk case itu adalah Fonglong. Fonglong itu kalau nggak salah, kalau stomach-nya stomach 40, mungkin Pak Ajis nanti bisa menjelaskan ya. Kita pijat titik lambung, tapi harus telaten. Kalau ada dinginnya kita moksa di sana. Kalau ada dinginnya. Tapi kalau lembab biasa ya kita pijat aja. Terkait dengan using, terkait dengan warna tumbuhan, buah bisa dihubungkan dengan nutrisi organ. Ya, iya. Jadi warna organ itu kan ada, warna organ apa yang mensupport apa, misalnya warna kuning, ya, warna kuning, warna hijau, apa segala macam itu. Contoh begini. Ini sebagai contoh ya, hubungan warna ya. Saya masih harus bercerita pengalaman-pengalaman praktis aja biar kita enak menelusuri analoginya. Salah satu teman saya, dia itu belajar cikung cukup kuat, analogi dia TCM jago banget walaupun beliau konsultan pajak. Kemudian pada usia 23, 25 dia tuh ngantuk aja, lemes aja. Maaf, giginya itu disenggol, retak. Giginya disenggol retak, dikrek gitu, patah. Seksnya menurun, ketika usia 30 menurun. Dia bingung, dia keliling mana-mana. Secara medis barat, dia tidak kena penyakit apapun. Secara medis barat. Datang ke Sifu, sama Sifu dicek nadi, apa segala macam, tingkat energi tubuhnya, lidah, mata, dan sebagainya. Disuruh apa? Kedelai hitam 1 genggam, kedelai hitam 1 genggam, ditaruh di air panas, dididihkan, begitu bulu kutub pertama dimatikan, karena kalau bulu kutub sampai anjur remuk nanti kena asam urat dan lain-lain. Bulu kutub pertama dimatikan. Oke, dia minum. 3 bulan dia mulai merasakan enak. 6 bulan oke. 1 tahun dia tanya guru sampai berapa lama saya melakukan kedelai hitam? Masih terus, kamu masih kurang. Beliau minum sekitar 3 tahun, 4 tahun sampai sekarang. Yang terjadi adalah rambut dia yang botak itu tumbuh. Kerutnya yang hitam-hitam itu menurun. Terus sekarang masih muda, gelantang. Waduh, usianya dia jauh di atas saya. 8 tahunan di atas saya. Giginya itu jadi keras lagi. Gigi yang masih belum patah pada saat ini masih keras lagi. Seksnya pulih, orangnya jadi mukanya bersih, menunjukkan ginjalnya oke. Nah, pertanyaan saya, apa hubungan kedelai hitam tadi dengan ginjal? Warna ginjal apa? Hitam. Yang kedua bentuk. Bentuknya kedelai hitam kayak apa?
Kayak ginjal. Ginjal. Mirip ginjal. Iya, sama dengan walnut ya. Walnut itu bentuknya kayak apa coba? Apa? Kayak otak loh. Otak. Dia vitamin otak. Jadi saya berpikir, ya Allah, Tuhan itu merancang, menciptakan sesuatu itu berbentuk, berwarna, kemudian berasa. Itu secara tanaman, entah hewan, entah apa, itu mempunyai fungsional yang bisa kita akumulasikan, kita integrasikan, kita klasifikasikan menjadi suatu keilmuan loh. Karena apa? Zaman dulu orang nggak ada riset ilmiah tentang fungsi farmakologis, nggak ada patofisiologis, nggak ada fitofarmaka, nggak ada. Sistem filosofi dan empirik. Terutama zaman dinasti Tang ya, zaman dimana kita buat teenaging itu nantinya masih berbasis klasikal, belum TCM. Ada sedikit di zamannya klasikal ini nggak boleh ditusuk. Di zaman di TCM kemudian gimana itu ya, terjadi perubahan, tidak masalah lah itu, kita nggak mempersoalkan itu. Cuma sehebat itu saya berusaha akhirnya meriset secara empiris kedelai hitam. Saya riset kedelai hitam kepada beberapa pasien, beberapa teman yang memang ginjalnya bagus hasilnya. Cirinya apa? Salah satu bagusnya, rambutnya menghitam lagi yang abu-abu, kecuali yang udah putih teles. Giginya menguat, seksnya oke. Setelah 4-6 bulan. Saya cari sumbernya, ternyata kandungan isoflavon dan flavonoid yang merupakan konsepsi paling mendasar farmakologis untuk terbentuknya imun tubuh pada kedelai hitam termasuk yang tertinggi. Nah ini kan kearifan loh, kalau Indonesia banyak kedelai loh. Indonesia banyak kedelai hitam loh. Bisa ditanam di sini loh. Kalau orang tahu fungsinya luar biasa kedelai hitam. Untuk kecantikan. Glowing loh mukanya teman-teman yang rajin konsumsi. Tapi perlu dilihat. Kedelai hitam ini nanti imbalance nggak? Menyumbangkan ketidakseimbangan yang lain, ya udah lihat lagi. Overconsume terhadap tanaman tertentu, berlebihan, tidak sesuai dosis, ya nanti tabrakan lagi, jadi nggak imbang lagi. Ya diperhatikan lambungnya gimana, limpa, livernya gimana, ginjalnya. Tapi untuk supporting makanan ya, bukan ramuan ya, makanan untuk supporting ginjal saya sarankan salah satunya adalah kedelai hitam. Tonik yin yang oke lah ya, tonik yin yang oke lah. Tonik yin ginjal yang paling oke. Karena sampean tidak mungkin sampean istilahnya mensupport Liu Wei Huang Wan, kemudian tanaman apa misalnya Qin Kui Shen Qiwan support yin yang nggak semudah itu loh nambah yin yang ginjal. Karena yin yang ginjal itu jingnya, the walls of our body, inti daripada tubuh, nggak gampang. Kita minum Liu Wei Huang Wan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus kita pulih. Kalau kita misalnya boros seksual, boros pikiran, boros energi, terlalu banyak duduk, tidak ada istirahatnya, kemudian ginjal kita pulih. Kenapa? Ya ginjal tuh akarnya yin yang. Tadi kita bicara lambung, saya agak merentet dari ginjal ya. Ginjal tuh akarnya yin yang, nggak mudah loh pulih. Huang Tinejing menyebutkan penyakit pada meridian Shaoyin prognosisnya buruk. Orang kalau udah kena ginjal, ampun deh, aduh dah, semua ada odema, kemudian kakinya kadang-kadang gangren membusuk, rambutnya botak, gantengnya hilang deh, ayunya hilang deh lah, misalnya ginjalnya kewalahan, karena dia akarnya yin yang. Kedua, yang limpa itu kalau hanya dianu dari makanan, disupport dari makanan tanpa adanya supportan yang ginjal, nggak ngangkat. Biar jagonya nusuk kayak apa, mijetnya pinter kayak apa, kasih ramuan kayak apa. Selama, karena ini sudah merupakan sesuatu yang pakem ya, pakem secara ilmuwan. Menguatkan yang limpa harus dengan membantu yang ginjal. Kalau nggak gitu nggak ngangkat, karena lembab itu nggak mudah diusir. Lembab itu di mana? Limpa lambung yang banyak kan. Makanya titik Fenglong, titik ST40 itu yang untuk ria itu, dia dilimpa lambung, dia di lambung ya, stomach ya. Itu kalau limpa dan lambung itu sudah kelebihan lembab, nggak gampang ngilangin. Kalau hanya mainkan di sana, harus disupport oleh yang ginjal.
nggak gampang. Karena ya ini tadi, ini organ-organ yang ya apa ya, fungsional banget lah, fungsional medik banget lah. Satu, ginjal itu akar yin yang, lambung itu letaknya di tengah, dia membalance semua unsur tubuh, dia membalance itu. Terima kasih, barangkali mungkin ada diskusi yang lain. Ada raise hand dari Andi Aisyah Lamboge. Boleh, silakan langsung. Ya, baik, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu dari ujung Pandang kah? Saya orang Sulawesi Selatan yang sekarang berdomisili di Jakarta, Sifu. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Sifu, saya tadi tertarik dengan disebutkan hubungan antara ginjal dan kulit. Kepikiran dengan kan flek wajah itu, flek hitam pada wajah itu menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam momok buat para perempuan dan sebagian lelaki yang berhias. Dan saya pun ya, saya jujur saya salah satu di antaranya berganti-ganti skincare, merek skincare dan sebagainya, biasa meramu sendiri dari pengetahuan sederhana, ngobrol dengan teman-teman. Tapi fleknya gitu-gitu aja. Kemudian ketika berkumpul keluarga ngomongnya gini, ini turunan. Memang sebagian bapak, kakek kalau sudah memasuki usia 60 ke atas, kakek, tante, om dan sebagainya itu banyak muncul seperti tai lalat di wajah dan badannya. Tapi tadi Sifu menyebutkan bahwa ada hubungan antara flek ini dengan ginjal. Nah, bolehkah saya warna wajah? Saya nggak nyebut flek, warna wajah. Warna wajah. Tapi warna wajah itu apakah ada hubungan dengan flek-flek yang timbul? Kan kita bisa dengan bekam, dengan memperbaiki pola makan. Nah, jika ini terhubung dengan ginjal, kemudian disebutkan dengan kedelai hitam tadi, apakah kedelai hitamnya dikonsumsi langsung direbus atau bisa dibuat tempe? Atau seperti apa sih Bu yang bisa mengoptimalkan manfaat pada kedelai hitam untuk perbaikan organ ginjal kita, dan apakah ini bisa berpengaruh langsung ke warna wajah ya? Indeed, termasuk di dalamnya, include di dalamnya adalah flek-flek yang menjadi momok bagi hampir semua perempuan. Terima kasih Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya kedelai hitamnya jangan ditempel di wajah, Ibu. Ya, jadi Bunda. gini, ketika bicara TCM, kita tidak akan melepaskan kaitan satu organ dengan organ lainnya. Tidak. Kemudian kita harus tetap berpatokan pada sindroma. Jadi, saya menganalogikan kedelai hitam sebagai supporting ginjal itu pada case ketika teman saya kekurangan yin ginjal secara bawaan. Bukan pasti kedelai hitam, tidak. Nah, itu kan. Yang kedua, wajah dilewati organ apa aja? Pertanyaan. Banyak. Ya, disebutin aja gitu. Jadi kita ada lambung, ada lambung, ada kandung kemih, di daerah apalagi tuh bahasa Inggrisnya yang keinget. Lambung, kandung kemih, usus kecil, usus kecil, macam-macam. Apalagi kandung empedu, heart ada, tapi kalau ada gangguan organ yang melewatin wajah, berpengaruh enggak terhadap lancarnya energi dan darah yang ke area itu? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Contoh, kecantikan itu dipengaruhi lambung atau tidak? Mata, kecantikan mata. Maaf, ini saya bengkak, nabrak kaca waktu di Surabaya. Dipengaruhi enggak? Pengaruhi, sangat dipengaruhi oleh. Dipengaruhi kan? Jadi kalau kita misalnya nih, ya kita bicara estetik ya, beautician ya, kecantikan ya. Kita bicara kecantikan, berarti kita bicara tentang lambung juga. Kenapa? Ya organnya ngelewatin mata, ngelewatin wajah. Ketika orang itu cantik, itu kan bukan hanya kulit wajah, tapi bagi mata itu ceria kan, cerah gitu kan, tidak kemerahan, tidak nyala, tidak berkabut. Ya, itu sangat dipengaruhi limpa lambung. Kamera. Sangat dipengaruhi limpa lambung. Jadi, Bu Andi Aisyah, Ibu
cek juga apakah limpa lambung ibu bermasalah, usus besar ibu bermasalah, usus kecil ibu bermasalah, empedu bermasalah, dan ginjal ibu apakah bermasalah atau tidak. Nanti diperbaiki secara sindroma mananya, baik dengan cara pijatan atau terserah apapun lah yang berkaitannya dengan tradition ya daripada medicine itu. Ibu perbaikin dulu, harus ketemu akarnya. Ketika kita bicara ini yang terbaru adalah functional medicine, kita harus ketemu the root of disease-nya, akar penyakitnya. Kalau enggak, kumat-kumatan. Guru saya itu mengatakan bahwa sampai jenengan ngertos, ibu-ibu tahu tentang kue cake nggak? Cake yang dikasih atas bawahnya itu. Ya. Apa bahasa Indonesianya apa? Mungkin ada yang tahu. Kue cake yang ada kertasnya di bawahnya. Kalau kita tarik itu ada sisa nggak? Ada. Nempel. Ada nempel di kertas. Orang zaman dulu, sepuh-sepuh dahulu yang sudah mengerti tentang kue cake mengatakan, ya lembab dan riak itu kayak itu. Lengket, susah dikeluarin dengan optimal. Harus step by step dan harus disilipin berbulan-bulan. Kita tidak bisa menjanjikan kepada pasien tuh, oke, ini tak perbaiki nanti Anda akan kejahatan glowing apa segala. Over promises, banyak janji. Ekspektasi pasien tinggi, nanti kesulitan loh di akhir. Enak terima duit di depan, nanti akan memberikan ekspektasi istilahnya banyak nggak karuan. Karuan kita jelaskan A sampai Z. Kalau mau berobat monggo, enggak cari pengobat lainnya. Jadi kita tuh enak, ridho sama ridho, antarodin. Kamu ridho, saya sesuai dengan SOP. Oke, jangan terlalu banyak over premises atau janji kepada pasien, tapi komunikasi terapeutik yang bagus dengan pasien. Apa-apa yang harus kita perbaikin, dia harus melakukan apa, jangan terlalu mengobral janji kesembuhan sekian periodik, tapi benar-benar berdasarkan empirik daripada sepuh atau kitab-kitab terdahulu. Jangan ambil kesimpulan sendiri, nanti dia akan ngomong tuh kemana-mana, saya sudah dikasih ini, nggak sembuh-sembuh apa segala macam. Karena sindromnya nggak ketemu, terus ya nggak telaten, nggak mudah untuk flag itu. Selama limpa lambung jelek, usus besar jelek, nya nggak lancar, pasti timbul flek secara TGM-nya, secara kedokteran Cina-nya. Selama buang air besarnya jelek, terlalu sembelit, atau terlalu diare, atau perutnya nggak nyaman, atau perutnya nggak bagus kerjanya, manifestasinya pada wajah, Bu. Jadi kalau memang itu karena kekurangan yin ginjal, salah satu ngobatnya kalau nggak kacang hijau ya kedelai hitam gitu loh. Kacang hijau tanpa santan loh Bu ya. Santan itu juga ingat Bu, kacang hijau langsung. Ada manfaatnya pasti memiliki manfaat gitu. Mungkin ini Bu Andi Aisyah itu jawaban saya. Mungkin mau ditanyakan lebih lanjut gimana? Ada pertanyaan di kolom chat, bisa dilanjutkan. Bagaimana cara melawat limpa supaya baik? Satu, balancing. Kita kalau guru saya nganjurkan umur saya itu nggak pakai es lah, no es lah, sudah minum anget. Nomor satu itu. Nomor dua, ya makanan-makanan yang sifatnya berminyak, ngindarin lah. Kalau bisa seumur saya ya terutama ya, atau mungkin bawah saya dikit, inilah apa, rebus-rebusan deh, ya kan, rebus-rebusan, kemudian ya tidak terlalu pedas, tidak terlalu manis, tidak terlalu begini, pokoknya sedang-sedang tuh. Jadi rasa yang berlebihan itu juga merusak limpa. Rasa berlebihan, terlalu over pedas, terlalu over manis, terlalu over pahit itu merusak limpa. Nomor satu, es. Bagaimana ada yang menderita penyakit prostat atau solusinya? Prostat ini memang bukan sesuatu yang mudah. Dia harus integratif. Tugas kita adalah mencegah keparahannya, mencegah untuk agar dia tidak semakin membesar apa segala macam. Satu, ketika terasa buang air kecil atau apa, ya sudah buang air kecil, tertib dalam pola-pola hidup atau lifestyle. Kemudian ya kalau organnya apa yang harus diperbaikin? Prostat hubungannya dengan organ mana? Kawan-kawan? Rongga kemih mungkin. Kenapa?
Monggo, Kandung Pak. kemih. Ya, salah satunya ya organ kandung kemih, ginjal, dan yang lain tergantung nanti sindromnya apa. Sekalipun dia itu disebut prostat secara kedokteran barat, tapi kalau kita periksa itu livernya yang menyebabkan dia kena prostat, ya livernya yang kita perbaikin loh. Belum tentu kita terkonsentrasi ke kandung kemih, walaupun kemungkinan tetap kita ambil karena ya berkaitan juga gitu loh. Primary disease-nya bisa di liver, bisa di lambung. Banyakan yang luput suhu. Iya, banyak yang liver. Yang sering saya luput malah Sanjiao. Sering luput tuh. Meridian Sanjiao tuh sering luput loh. Terlupakan karena hilang gitu. Itu beberapa research. Sanjiao itu diidentikan dengan endokrin, hormonal, beberapa research. Tapi ini Western. Tetapi menurut saya ini wong kuno ya, wong deso, keso Trenggalek, pucuk gunung omahku ya. Ada leluhur saya di sana, walaupun saya lahir di Jakarta besar Kalimantan Barat. Jadi cara berpikir saya masih ngikuti leluhur saya di desa begitu. Tentang Sanjiao itu tadi, saya masih klasikal banget. Sanjiao adalah meridian yang mengalirkan qi ginjal ke seluruh tubuh. Nah, qi ginjal itu adalah lumbung energi yang disimpan kan, mingmen dia apa segala macam. Lah kalau nggak iso dialirno, nggak ono selokane, nggak ono sinyale, mau dialirkan lewat mana? Maka kalau bisa dalam pengobatan, jangan melupakan meridian Sanjiao deh. Mau dialirkan lewat mana kalau macet? Iya, stagnan. Jadi stuck dia. Dia stuck. Izin, bagaimana untuk mengobati dan menjaga kandungan yang turun dengan umur yang sudah menentukan? Berarti kita bicara prolaps ya. Kita bicara prolaps uteri. Ya kan? Salah satunya biasanya titiknya tuh di moksa bosi di daerah Baihui ya. Di daerah kepala. Kemudian ya kalau memang ada orang yang ahli dan tersertifikat untuk menaikkan kandungan, nggih monggo. Kita tidak menutup kearifan lokal, keahlian daripada kawan-kawan sejawat yang berada di kedokteran timur. Istilahnya apa ya bahasa Jawanya nyengkakno. Kalau memang ada yang benar-benar ahli dan bersertifikat untuk itu. Kemudian ketika prolaps, lalu organ mana yang terlibat? Kalau menurut teman-teman apa? Prolaps kandungan, organ mana yang terlibat? Segala jenis prolaps. Organ limpa. Limpa. Karena fungsi limpa sebagai penjaga agar organ itu tidak turun. Organ kita tuh gantung loh. Apa? Dia nggak diikat, kok gantung, nggak jatuh. Kita jungkir balik lo nggak jatuh. Itu ada energi yang menahan, dan energi yang terpenting yang paling kuat untuk menahan itu energi limpa. Itulah hebatnya Allah menciptakan manusia bi asani taqwim, bentuk sebaik-baiknya. Kita jungkir balik itu organ ini enggak ketotone itu loh, enggak hilang-hilang, enggak apa istilahnya masih ketata gitu loh. Itu hebat. Tidak bertumpuk-tumpuk. Enggak organnya tidak bertumpuk-tumpuk. Kita jungkir balik, kita headstand enggak. Jadi kalau misalnya ngobatin kandungan, nomor satu adalah kuatkan limpa sebagai penjaga organ. Nomor dua, untuk menguatkan limpa harus dikuatin apa lagi juga? Tonik yang ginjal. Kan udah dibahas tadi di atas. Ini saya sampai jam berapa? Ngapunten, Bu Moderator. Sampai teman-teman puas. Setengah 10 Saya kan Pak bukan ya. alat pemuas. Masih seru. Setengah 10 Pak ya. Masih setengah jam. Teman-teman boleh Iya, nanti saya pamit setengah 10 ya. Oke. Kita batu empedu nih. Nah ini batu empedu. Jika ada gangguan pencernaan dan nggak sembuh-sembuh, teman-teman sebaiknya saya sarankan melakukan USG abdominal atas bagian kanan untuk melihat empedunya bagus atau enggak. Itu seringkali luput. Kita pikir koliknya dari mah, dari lambung, dari GERD atau dari infeksi saluran yang lain, ternyata adanya batu empedu. Umumnya orang akan menggunakan apel hijau, terus cuka apel apa segala macam. Tapi apakah itu nanti cocok atau enggak? Ya kita lihat sindromnya juga. Jadi salah satu tanaman yang lumayan bagus untuk ngatasi batu empedu
batu umpul itu dengan tingkat stadium tertentu ya. Salah satunya menggunakan apel hijau. Kalau acupressure, ya acupressure meridian empedu dong. Tergantung sindromnya apa lagi. Kalau ada sindrom ikutannya, organ lain yang terlibat, ya itu juga dipijet. Juga dipijet. Dan segala sesuatu itu yang sifatnya apa ya, memadat. Jangan lupakan ST40 deh. Itu titik penting loh, ST40 itu. Jangan lupakan penglong itu sudah didandani lah, di utek-utek lah, distimulir. Entah dengan pijetan, entah dengan akupuntur, entah dengan apalah. Entah dengan kuyuk sekalipun terserah deh. Saya juga bukan orang yang tidak demokratis dalam pengobatan. Kalau itu memang memungkinkan ada efek-efek positif dan itu terbukti secara empiris, belum tentu ilmiah, belum terjangkau ilmiahnya, secara empiris, secara pengalamannya dicoba aja mau, asal sesuai koridor keamanan dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk Pak Abuzar dan kawan-kawan tadi yang bertanya. Mungkin ini Boleh Pak kalau minum dulu. Pak barangkali mau minum dulu silakan. Terima kasih. 1 menit ya, pengumuman sedikit bagi teman-teman. Masya Allah ya, ilmu dari suhu kita tuh luar biasa banget. Saya pun terbengong-bengong, jujur. Biasanya saya anteng aja menyimak gitu. Kali ini 1 jam lewat itu rasanya kok cuma 2 menit gitu Pak. Tapi ya, gitu. Kalau si Pak Ajis kadang rada-rada ngantuk nih kalau menyimak. Ini datang masternya ini 1 jam itu rasanya kok cuma 2 menit itu. Rasanya 2 menit. Teman-teman bagi yang berminat mengikuti kuliah TCM bersama guru kita ya, Pak Bayu Saputro bersama si Wajis juga, kuliah TCM dan bedah buku sinergi akupuntur dan akupressur terapan yang akan dilaksanakan selama 4 bulan. Jadwalnya itu 1 minggu 2 kali. Mungkin bisa menghubungi admin ya. Sayang sekali kalau kita tidak diterobos langsung nih ilmu TCM yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu kan. Yin yang itu muter-muter di yin yang di pusing-pusing itu semuanya pada pusing-pusing. Saya pun ini ikutkan pusing juga gitu. Padahal hanya nyimak limpah lambung, nyerempet ke ginjal, rasanya juga soalnya juga penting gitu. Apalagi kalau sudah beneran kuliahnya ya, gimana rasanya? Kayaknya nggak ada puasnya deh. Saya aja ini baru kali ini udah dapat 3 lembar ini Pak. Terima kasih banyak ilmunya gitu kan. Saya pun semangat sekali, entah kenapa. Ini mungkin peletnya apa nih? Ini wabil khusus untuk saya nih sih, saya abaikan semuanya, serasa menjadi peserta saja gitu loh. Alhamdulillah ya Allah mudahkan untuk membantu teman-teman. Mudah-mudahan saya pun diberi kesehatan, semuanya diberi kesehatan. Allah bukakan teman-teman untuk terbuka hatinya untuk mengikuti dan jangan nanggung-nanggung ilmunya, diterobos terus, tertib. Teman-teman silahkan. Baik Pak sudah minumnya? Tafadol dilanjutkan kembali. Saya merindukan ilmu-ilmunya nih. Bunda Rika tadi mau nambahin kayaknya. Oke, Ibu, kawan-kawan kalau ada yang mau menambahkan, monggo. Afwan Suhu Bayu, saya tidak menambahkan. Tadi kita perbincangkan soal kedelai hitam. Yang saya perhatikan, negara-negara yang mengkonsumsi banyak kedelai hitam seperti kecap itu lebih sehat ya dibandingkan negara yang kedelai hitamnya istilahnya dijadikan bukan bahan yang utama gitu. Nah, saya mau tanya Suhu Bayu, apakah yang tadi konsumsi tonik yin ginjal? Iya, yin ginjal itu bisa kita gantikan dengan kecap, gitu? Jadi gini, kecap itu saya tidak tahu detail processing karena makanan atau sesuatu yang dikonsumsi itu kan satu dipengaruhi processingnya, kemudian tambahan agar katalisator itu ya senyawa yang ditambahkan agar terbentuk segala sesuatu. Kalau kedelai hitam yang murni dikasih rebusan air kan kita ya flavonoidnya itu apa terukur gitu kan. Kalau yang ditambahin kecap apakah punya impact yang manfaat? Ya iyalah, tapi bahwa apakah sekuat daripada dalam tonic yin loh ya, dalam tonic yin ya. Itu dengan yang tadi ya lebih kuat
kedelai hitam, karena pada satu saat processing ada tingkat kandungan yang menurun, kemudian ada percampuran itu tingkat energinya yang harus untuk mentonik ginjal itu juga menurun. Di sisi lain memang mungkin ada yang bertambah, mungkin dalam tambahan gula dia yang limbahnya yang terlalu lemah. Limbah terlalu lemah kadang-kadang kita perlu memberikan manis loh ya untuk menguatkan limbah. Kadang-kadang pokoknya jangan over sehingga limbahnya rusak, limbahnya ekses jadi diabetes dong kan. Jadi kayak seperti itu. Jadi apakah kecap bermanfaat? Ya, bermanfaat. Apakah kecap itu bermanfaat juga untuk ginjal? Ya, tapi tidak sekuat kedelai hitam yang digodok gitu. Siap, paham. Pak Sibro Malisi itu ibu-ibu atau ngapunten? Izin bertanya, saya telapak kaki bengkak dan kebas, organ apa yang bermasalah dan herbal apa yang cocok? Setiap ada bengkak atau kebas, kita perlu perhatikan adanya apa? Adanya kemacetan qi dan darah, kan begitu? Telapak kaki yang sebelah mana? Apakah di meridian yang di samping kandung empedu, yang di belakang itu kandung kencing? Bisa saja itu disebabkan ya bengkak dan kebas di bawah itu bisa disebabkan adanya gangguan subluksasi atau gangguan spinal di tulang belakang, bisa juga oleh darah, ya darah. Kemudian bisa juga adanya spur tulang tumbuh yang di sini kalau ada nyeri. Tapi ini kan bengkak dan kebas. Yang lain bisa terjadi endometriosis, jadi adanya miom yang menekan kandung kencing ke bawah, kemudian dia menekan lagi getah bening sehingga terjadi pembengkakan di kaki. Untuk memindahnya memastikan apa? Saya sarankan ultra USG abdominal bawah, abdominal depan di perut bawah. Kemudian diperhatikan adanya subluksasi atau kemacetan di pinggang dan punggung. Anda bisa menggunakan bekam kering atau bekam darah, terserah. Dan herbal apa yang cocok? Ya tergantung itu tadi. Disebabkan macetnya darah, apa disebabkan adanya tekanan daripada getah bening yang ke bawah, atau disebabkan adanya subluksasi di pinggang, atau di daerah lokal, gluteus hamstringnya bermasalah atau tidak, telapak kakinya ada peradangan atau tidak. Kalau misalnya kebas itu kan ada sesuatu darah yang tidak lancar. Perlu diperhatikan juga HbA1c-nya, kan gulanya gimana. Berapa lama apel hijau? Tergantung ini Bapak, tergantung daripada apel hijau untuk empedu Bapak Abuzar. Ini empedu yang tidak terlalu bermasalah, tapi kalau udah berat itu secara TCM itu juga susah ya. Empedu ini termasuk organ yang dia kan dianggap prosesnya dia menjadi batu, itu banyak teori-teori tentang itu. Jadi batu empedu ini termasuk sesuatu yang sangat susah diobati secara tradisional, sangat susah. Beberapa praktisi yang senior saya tanyakan saya susah, tetapi untuk mengurangi impact atau keparahan salah satunya dengan apel hijau. Berapa lama? Ya tergantung tingkat keparahan, stadiumnya, dan penyakit-penyakit lain. Biasanya kalau 2-3 bulan diminum rutin ya juga bagus, tapi memperhatikan keseimbangan juga, nanti terlalu asam lambungnya luka lagi. Mohon nasihatnya Pak Kris Cibinong, kalau kita memasak herbal ada tingkatan, contoh memasak herbal saat mendidih untuk kalau dibuat kalau dibuat 2/3 atau untuk keluhan tengah dan apabila sampai 1/3 untuk keluhan bawah. Saya bantu bacakan suruh. Ya, monggo. Saya juga nggak paham ini maksud kalimatnya. Afwan ya, sebelumnya ini teman-teman nih kayak rezeki nomplok banget ya. Pertanyaannya udah serba-serbi aja nih, apalagi masuk kuliahnya, yuk sama-sama yuk dikupas semuanya gitu. Ini pertanyaannya ini sebenarnya disimak nggak sih gitu paparan yang tadi, serba-serbi banget. Baik. Sebenarnya saya pinginnya bicara lambung doang hari ini. Iya, nggak apa-apa. Ini perdana pengenalan silaturahmi kita, insya Allah pahalanya lebih besar ya Pak. Dari Bapak Kris Cibinong, mohon nasihatnya ketika memasak herbal itu ada 3 tingkatan. Contoh memasak herbal saat mendidih untuk keluhan atas. Kalau dibuat 2/3 atau untuk keluhan tengah, dan apabila 1/3 untuk keluhan bawah, mungkin itu bagaimana? Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin bisa open mic, Bapak Kris Cibinong lebih diperjelas mungkin. Siap Bu Amira, terima kasih.
ke Sama-sama. Ibu Bayu. Ini kan kita ada beberapa kriteria sindrom atau keluhan ya, Ibu ya. Yaitu keluhan atas, keluhan tengah, keluhan bawah. Ya kan, ada Nah, ketika kami melakukan suatu teknik herbal, misalkan contoh kita ada misalnya masak jahe. Ketika keluhannya itu seperti kita akan mengurai panas atau menambah panas, ketika itu keluhan sampai kaki, kan itu sudah keluhan sampai bawah. Maka saya masak jahenya itu sampai bukan lagi di atas aja mendidih, tapi sampai dari misalkan 1 gelas menjadi seperti 3 gelas itu. Teknik ini ada nggak di teknik TCM herbal atau yang mungkin sedikit tanya aja sih, Bu. Ya, oke. Kalau senada seirama, tentunya sebenarnya antara berbagai kebijakan kearifan antara Jepang, Cina, India, Jawa, apa segala macam hampir memiliki konsepnya sama sih. Contoh begini, jika sesuatu itu di ciau obat itu mandeknya di ciau tengah yang lebih banyak, mau ditarik ke bawah, mau ditaruh agar dia nyampe ke ginjal. Kadang-kadang beberapa seafood itu menambahkan garam. Orang kan akan bertanya, garam ini kan yang menyebabkan hipertensi dan sebagainya. Tapi kan lihat sindromnya. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Mungkin agak kering. Saya izin minum 2 menit. Boleh. Teman-teman, sedikit kita bincang ya sambil menunggu Pai kita minum. Ini yang saya perhatikan dari tadi, teman-teman itu benar-benar Masya Allah yang hari ini hadir, dapat rezeki ya, dapat rezeki nomplok. Yang ilmunya itu sebenarnya mungkin bagi orang awam nih, sebenarnya sindrom itu apa sih? Ada bahasa-bahasa serapan dan bahasa-bahasa udah perluasan dari TCM yang disampaikan beliau ya. Saya sangat berharap sekali teman-teman apa bahasa-bahasa yang tidak dimengerti itu dicatat, dan memang ada rezekinya dan ada kesempatannya baik waktu maupun materinya, silakan ikut bergabung ya untuk lebih mendalami. Dan sedikit saran dari saya, setiap ilmu yang kita dapat satu set, bukan satu set ya, satu poin ilmu itu kan sebenarnya paparnya sangat luas dan sangat berhubungan sekali dengan bagian-bagian yang lainnya. Sebaiknya dipahami dulu gitu, dinikmati dalam doa, semoga ilmu yang disampaikan itu kita pahami, karena kita kan butuh pondasi ya, ilmu itu butuh pondasi. Saya pahami teman-teman di sini ada yang sudah mungkin udah lebih mahir, sudah banyak guru juga TCM dari luar, ada pun teman-teman yang memang baru pertama kali berkenalan dengan namanya TCM atau Traditional Chinese Medicine seperti itu. Mungkin yang aja masih bingung ya, seperti itu ya. Kita nikmati yuk sama-sama gitu setiap yang disampaikan, kosongkan gelasnya setiap menerima atau bertemu bersilaturahmi dengan guru yang baru, pemateri yang baru, supaya ilmu yang didapatkan, ilmu yang diterima itu kita dapatkan karena kita gelasnya kosong, seperti itu. Itu sedikit saran dari saya ya teman-teman. Afwan bila ada yang kurang berkenan. Tafadhol sudah minumnya? Botolnya tidak diminum. Assalamualaikum. Jadi di TCM juga, di dunia herbal TCM atau ya classical medicine atau traditional Chinese medicine atau di Jawa sekalipun, obat itu selain ada obat raja, ada obat menteri, ada obat penyampai pada meridian. Jadi herbal itu menyampai meridian mana itu, atau mensupport meridian mana, dan obat untuk melindungi organ. Biasanya organ limpa lambung itu tetap diberi, kadang-kadang diberi obat. Jadi misalnya tanaman itu ada 6-7 tanaman, ya salah satunya untuk melindungi lambung dan menyampaikan organ. Ketika dicoba untuk nembus agar dia sampai ke ginjal, kadang-kadang diberi garam. Jadi kalau misalnya ada nggak herbal itu apakah cara merebus mempengaruhi? Ya, cara merebus mempengaruhi. Memprosesing. Contohnya gini, jahe. Jahe itu kalau dibakar sampai gosong, itu dia enggak di organ limpa lambung lagi loh. Dia ke jantung loh ngobatinnya.
jahe dibakar sampai gosong sampai hitam gitu. Ketika jahe itu dikeprok kering, dia itu lebih keluar gitu. Tapi ketika jahe basah diminum, diaduk, jahe itu ke penyakit dingin di lambung. Jadi processing itu mempengaruhi warna tanaman itu ketika diproses, itu mempengaruhi dia diefekkan kemana, ditujukan buat apa, ketepatan dosisnya gimana. Processing itu cara memprosesnya. Cara memproses mempengaruhi iya. Cara memproses mempengaruhi iya. Izin bertanya Bapak Irek, terima kasih pertanyaannya. Untuk kasus saraf kejepit kelemahan di organ apa? Kawan-kawan, monggo, mungkin bisa dijawab nanti. Saya berbagilah, kita berbagilah masalah pertanyaan Mbak Irek ini bagus banget ini. Monggo yang pernah belajar HNP, silahkan. Masih ada waktu, kita 3 menit lagi ya. Baik ya, jadi sekalian spesial untuk yang nanti ikut program kita ini, yang insya Allah sampai khatam, itu nanti ada live Zoom ya, ketika kita nanti ngadain pelatihan di Javanes Relokada yang insya Allah akan diadakan di Sidoarjo di Jawa Timur. Teman-teman yang nanti di Jawa Timur bisa merapat. Beliau guru kita ini nanti akan berbagi karena beliau memang expertnya di bidang relokada atau memperbaiki yang bahasanya itu kurang seimbang ya. Jadi karena beliau sudah melalang buana di perbaikan saraf, kemudian otot, sendi, tulang ya. Ini insya Allah teman-teman nanti akan juga ada wawasan ke arah sana gitu ya Pak. Oke. Ya, saya mencoba jawab. Teman-teman mungkin mau dijawab Pak Irek, pertanyaan dari Bapak Bang Irek. Durasi Pak silakan Pak aja langsung. Jadi gini, tulang belakang atau spinal itu kan ada di tulang belakang atau spinal kan ada spinal cord, sistem saraf yang lingkar, sistem parasimpatik yang berhubungan dengan organ. Nah, kalau secara TCM, tulang belakang itu apa? Organ apa? Tulang, gitu aja deh, tulang. Ginjal, ya kan? Oke. Tetapi kalau bicara tulang belakang hanya ginjal, nggak utuh, nggak intek, nggak utuh, nggak integratif. Ibaratnya bendera itu kan harus ditopang oleh tiang-tiang. Tadi Aji. Halo? Laporannya ternyata Aji damai kasus tak ini. Lanjut Pak. Iklan. Lanjut biar saya tiang bendera itu kan ditopang oleh otot dan tendon. Tiang bendera ditopang otot tendon. Tubuh kita ditopang otot dan tendon, ya kan? Soft tissue lah, muscle musculoskeletal. Tulang itu kita ditopang. Itu ibaratnya bendera, dia ditopang itu. Organ mana yang menopang? Penopang otot dan tendon, hati dan limpa. Tulang belakang berarti kita bicara ginjal dan kandung kemih. Ya kan? Jadi kaitannya dengan kasus saraf kejepit, secara TCM-nya ya organ ini harus diperbaikin jika itu menimbulkan peradangan. Nyeri itu kalau di kedokteran Cina salah satunya adalah darah dan qi yang macet. Itu menimbulkan nyeri. Ketika itu lancar ya nyerinya berkurang. Tugas kita tidak melakukan operasi terhadap itu. Tugas kita melancarkan darah dan qi di area tersebut dan di area-area pendukung. Kalau otot itu di limpanya kita baguskan, di tendon itu hatinya kita baguskan, di tulangnya itu ginjalnya dan kandung kemihnya kita bagusin. Salah satunya untuk melancarkan qi dan darah yang di situ ya orang menggunakan bekam kering misalnya dengan formasi tertentu atau dengan pemijatan tertentu. Sepanjang tidak menimbulkan tekanan yang lebih dalam kepada tulang belakang itu atau saraf itu. Dengan misalnya dia sudah masuk di yang sebelah kanan, ditekan jeglek masuk ke kanan. Pecah cincin anulusnya, tambah parah. Ya kita punya dosa yang besar terhadap pasien dan keluarganya, menimbulkan penderitaan pada pasien. Karena dia begini, misalnya ditekan begini, jadi kita imbalance-kan di daerah sini. Jadi namanya pengobatan saraf kejepit itu konsepnya adalah balancing of biomechanic.
menyeimbangkan mekanik tubuh. Ketika kejepitnya begini ya ininya dinaikkan biar ininya naik, biar ininya nggak kejepit, ibaratnya begitu. Itu prolog aja deh. Itu prolog aja. Saya menjawab berarti limpa, lambung, ginjal, kandung kemih diperbaiki begitu. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Saya minta maaf mungkin jawaban-jawabannya tidak memenuhi daripada kepuasan intelektual kawan-kawan. Bahkan mungkin kawan-kawan sudah mendapatkan ilmuwan yang lebih matang tentang apa-apa yang kita uraikan tadi. Ya, terima kasih kawan-kawan mau berbagi, mau memberi kepercayaan kepada saya untuk mempertanyakan sesuatu yang mungkin saya sempat mengalami pembelajaran. Ya, saya mengatakan tidak saya mengajari, tapi kita saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa ya. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, istiqomah, dan selalu punya feel buat kita untuk membersamai kita selanjutnya dan seterusnya. Dan mungkin kita pun bisa punya keilmuan seperti beliau. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Jazakallahu khairan kasiran Pak Tafadhol Sifu, mungkin ada sekilas di akhir penutupan atau mau di closing langsung sama Sifu? Saya serahkan. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak atas pencerahannya dan ilmunya dan juga teman-teman semua. Perlu diketahui bahwasanya program kita nanti insya Allah akan kita mulai hari Senin ya. Jadi insya Allah pertemuannya nanti seminggu 2 kali, Senin dan Rabu, atau tentatif kalau memang misalnya ada yang berhalangan harinya atau mungkin narasumbernya ada berhalangan nanti diganti ya. Artinya jatah kita untuk belajar itu nanti 2 kali pertemuan dalam seminggu ya. Jadi kurang lebih 1 bulan ada 8 kali pertemuan. Dan nanti memang untuk untuk sesinya yaitu adalah pembahasan tentang buku ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan diskusi seperti yang malam ini kita lakukan ya. Jadi teman-teman insya Allah ketika diskusi ini akan menambah khasanah. Sesuatu yang biasanya muncul secara improvisasi atau secara ya tidak diduga atau min haitsu la yahtasib ya, tidak diduga-duga kita dapat ilmu yang sebenarnya ini tidak terfikirkan itu, kadang muncul gitu. Makanya teman-teman tetap semangat, ini menjadi muqaddimah atau menjadi awalan kita nanti apabila teman-teman berminat dan mengikuti program dari kami, silakan nanti bisa menghubungi admin ya. Saran kami ya belajarlah sampai tuntas, setuntas-tuntasnya gitu nggih. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Pak dan moderator. Silakan kita serahkan ke moderator untuk ditutup. Insya Allah nanti kita info kembali di grup. Terima kasih. Waalaikumsalam. Closing langsung aja Sifu. Mas Sifu kan Sifu dari tadi belum bicara. Saya kasih kesempatan untuk bicara. Iya, saya sudah bicara ya. Jadi iya, langsung closing aja. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, sesuai dengan schedule kita sampai 9:30 aja. Ini sebagai pemanasan. Insya Allah untuk kedepannya nanti kita akan model seperti ini. Jadi mungkin ada pemaparan materi dulu ya di awal, kemudian nanti diskusi atau kita banyak diskusinya dan juga mungkin tanya jawab dari kasus sehari-hari. Gitu nggih, teman-teman. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sekali lagi kami ucapkan semoga berkah dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, Bunda Vera, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat istirahat semuanya.